Bareskrim Polri menangkap Palti Huta Barat soal postingan yang diduga berisi rekaman pembicaraan yang mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara terkait arahan dukungan untuk pasangan calon 02 di Pilpres. Polisi duga Palti sebar hoax. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan jika penangkapan Palti Huta Barat ini telah dilakukan. Palti Huta Barat langsung dibawa ke kantor polisi untuk proses penyidikan. Dalam surat penangkapan tertulis jika Palti Huta Barat ditangkap terkait kasus dugaan penyebaran hoax soal unggahan rekaman suara arahan dukungan untuk pasangan calon 02 di Pilpres. Menelusuri, yang pertama adalah benar bahwasannya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direktorat Tipit Siber Bareskrim Polri. Namun kami jelaskan lagi, ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan. Tentu kita masih secara simultan dan berkesinambungan ini untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Untuk perkembangan kami akan sampaikan. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus penangkapan salah satu relawannya Palti Huta Barat dalam kasus dugaan penyebaran hoax terkait rekaman suara Forkopimda Kabupaten Batu Bara. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mempertanyakan motif penangkapan Palti Huta Barat karena saat ini Bawaslu masih melakukan uji forensik terhadap rekaman suara dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Batu Bara. Selain tengah melakukan pendampingan hukum, TPN juga meminta polisi untuk tak melakukan penahanan terhadap Palti Huta Barat. Itu Bawaslu mengatakan itu sudah dibantah tuh oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Kajari ya. Jadi udah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Sekali lagi ya, tidak bisa memahami kenapa ada penangkapan. Palti Huta Barat ini melakukan reposting ya, video yang sudah banyak beredar di media sosial tentang dugaan percakapan yang terjadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karania di Kabupaten Batu Bara mengenai arahan agar memilih paslon nomor 2. Nah, saya menyimak ya, mempelajari isi video itu dan memang itu yang dikatakan dalam percakapan itu. Kepada desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Penangkapan Palti Huta Barat berawal dari unggahan rekaman suara terkait dugaan pelanggaran pemilu untuk mengarahkan dukungan dan dana desa untuk calon presiden nomor urut 2. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memastikan saat ini sedang melakukan uji forensik terkait rekaman suara tersebut ke Polda Sumut. Bawaslu RI juga meminta Bawaslu Sumatera Utara untuk mensupervisi proses pemeriksaan digital forensik terhadap rekaman suara yang beredar. Batu Bara masih proses, kita lagi menguji lab forensik, kita mengajukan ke Polda Sumatera Utara. Tapi kan itu Pak, katanya bisa dihentikan di Bawaslu Sumut. Bukan Sumut, Batu Bara kali. Kan saya minta kemudian kepada Bawaslu Sumut untuk melakukan supervisi dan bila perlu take over. Terus lanjut Pak ya, pemeriksaannya Pak? Apa? Pemeriksaannya terus lanjut. Pemeriksaan apa? Yang di Sumut Pak? Pemeriksaan terhadap rekamannya. Ya. Makasih ya Pak Ketua. Terkait beredarnya rekaman suara ini, PJ Bupati, Kapolres dan Dandim Batu Bara telah diperiksa Bawaslu Batu Bara. Ketiganya ramai-ramai membantah jika suara dalam rekaman yang beredar adalah mereka. PJ Bupati Batu Bara memastikan tetap netral dalam Pilpres 2024. Saya PJ Batu Bara ingin menyampaikan pada teman-teman media bahwa apa yang saya dengar di dalam pembicaraan atau foto yang ada di dalam rekaman itu, saya katakan itu tidak suara saya. Saya pastikan itu tidak suara saya. Kami di pemerintah Kabupaten Batu Bara tetap netral. Kami bersama Forkopimda
Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan unsur-unsur yang lainnya solid akan untuk mensukseskan pemilu. Untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Saat ini Bawaslu masih menunggu hasil uji digital forensik terhadap rekaman suara yang mengarahkan dukungan dan dana desa Batubara untuk salah satu paslon di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dengan penangkapan pengunggah rekaman suara dugaan pejabat Batubara arahkan dukungan ke pasangan calon 02, kita ulas bersama pengamat pemilu Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat sore. Selamat sore Mbak, salam sehat. Salam sehat. Mbak Titi, ini kan sebenarnya Bawaslu masih melakukan pengkajian ya, uji forensik digital rekaman, asli atau enggaknya. Tapi kira-kira kenapa polisi sudah menangkap ini? Nah, itulah yang akan terus menimbulkan spekulasi dan kecurigaan-kecurigaan. Dalam konteks pemilu, jadi partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan. Bahkan dalam banyak hal kalau kita lihat, Bawaslu itu menindaklanjuti sesuatu karena ada informasi awal yang beredar di masyarakat. Soal penangkapan ini yang kemudian bisa ditangkap adalah seolah-olah kok tergesa-gesa sekali begitu ya. Sementara kan proses hukumnya masih berlanjut. Tadi Ketua Bawaslu menyatakan bahwa meminta misalnya Bawaslu Sumut untuk mengambil alih. Karena saya memahami situasi soal dugaan pelanggaran ini, kita masih duga ya, praduga tak bersalah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang bisa dengan istilahnya gampang diselesaikan oleh Bawaslu Batubara. Karena mengingat pihak-pihak yang terlibat itu adalah pimpinan daerah yang dalam hal ini dalam satu wilayah dengan Bawaslu Batubara. Jadi keputusan Bawaslu RI untuk meminta Bawaslu Sumatera Utara mengambil alih itu adalah keputusan yang tepat. Mestinya kita hormati semua proses yang berjalan ini, jangan sampai langsung ada konklusi tanpa proses hukum yang selesai begitu ya. Karena kan ini dugaan pelanggaran pemilu. Siapa yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu? Yang berwenang itu adalah Bawaslu. Pintu masuknya hanya satu, lewat Bawaslu. Bawaslu masih bekerja karena mereka punya 14 hari kerja untuk menyelesaikan, melakukan kajian dalam konteks ini investigasi ya. Karena ini adalah temuan ya. Ya, kalau gitu sebenarnya dengan adanya penangkapan ini, penangkapan Palti Huta Barat ini akhirnya membuat orang atau masyarakat jadi takut nggak untuk melaporkan? Kan mungkin saja dia juga bertanya-tanya ini sebenarnya AC atau enggak nih kegiatan untuk menggerakkan paslon 02 ini. Betul sekali Mbak. Jadi kalau kita lihat data yang ada di website Sigap Lapor Bawaslu, 800 lebih dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu itu berasal dari temuan. Artinya, berasal dari laporan. Artinya berasal dari masyarakat peserta pemilu ataupun calon. Setengahnya baru berasal dari temuan Bawaslu begitu ya. Nah, kalau demikian ini bisa kemudian ketika masyarakat sangat dalam situasi mau berpartisipasi, situasi hari ini itu bisa menjadi backfire atau kemudian menjadi menciptakan suasana ketakutan gitu ya. Dan tapi yang paling menurut saya problem di sini, masalah di sini adalah proses yang tergesa-gesa untuk menangkap dan kemudian malah sudah dibilang hoax lagi. Iya betul, nah itu dia. Jadi sementara kan kami ya misalnya kepada masyarakat itu suka mengatakan begini, contoh ya di hari H nanti jangan lupa ya pergi ke TPS, difoto hasilnya, nanti upload di media sosial sebagai kontrol bersama publik. Nah kalau kemudian ternyata hasil berbeda begitu ya dengan yang diklaim oleh hasil yang benar, lalu kemudian kita ditersangkakan begitu saja, sementara penyelidikan investigasi belum dilakukan, bayangkan rasa ketakutan masyarakat itu akan seperti apa. Dan ini akan memperkeruh situasi, dugaan-dugaan yang tadinya jangan-jangan tidak begitu, nanti bisa menjadi spekulasi. Oh ternyata memang kalau sudah menyangkut kekuasaan, proses hukum itu bisa sangat cepat begitu ya, bisa sangat kemudian mudah mentersangkakan orang. Menurut saya kesan-kesan seperti itu harus dihilangkan. Nah oleh karena itu semestinya kita hormati Bawaslu, kita tunggu langkah yang sedang dilakukan oleh Bawaslu, karena implikasinya kan ini bagian dari penegakan hukum yang karena tadi ranah juga Bawaslu ya Mbak ya, harusnya ya, betul, karena ini soal pemilu ya.
Betul, karena ini kan dugaannya adalah pertama di dalam undang-undang pemilu kita aparatur sipil negara tidak boleh berpihak, TNI Polri tidak boleh berpihak. Bawaslu diberi kewenangan untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI Polri itu ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau itu dilanggar, ada pelanggaran artinya ya dan itu merupakan tindak pidana, pintu masuknya memang dari Bawaslu. Dan ketika Bawaslu sedang melakukan kerja-kerja investigasi, menunggu proses di Bawaslu artinya satu, kita menghormati proses hukum. Kita menghormati kelembagaan formal yang bekerja untuk itu yaitu Bawaslu. Dan yang ketiga, kita juga memberikan kepastian rasa aman kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari pelaporan atau kemudian proses pengawasan terhadap jalannya pemilu gitu. Kalau sudah begini, Ya, gimana? Ya, kalau sudah begini yang saya khawatirkan, Mbak, di tengah partisipasi masyarakat yang mau ambil peran mencegah terjadinya pelanggaran, memastikan netralitas aparat birokrasi dan juga penyelenggara negara, serta misalnya memantau jalannya pemilu, ini bisa menimbulkan situasi rasa takut dan rasa tidak aman begitu. Jadi implikasi ini juga harus difikirkan, apalagi ya. Ini menghormati proses di Bawaslu jadi penting di tengah stigma kekhawatiran kita soal netralitas aparatur sipil negara dan juga aparat kita. Kita harus sama-sama mengakui narasi soal kekhawatiran aparat dan juga apalagi ini dipertanyakan dengan masuknya banyak misalnya termasuk juga dengan paslon atau mungkin yang banyak laporan bukan hanya masyarakat tapi kali ini yang melaporkan kasus ke masyarakat justru ini ditindak gitu ya Mbak? Betul. Jadi beda sekali nih Mbak situasinya dengan 2019. Ya, kalau 2019 yang paling banyak itu adalah temuan dari Bawaslu. Jadi Bawaslu itu melakukan pengawasan dan menemukan. Kalau sekarang 800 lebih itu berasal dari laporan. Laporan itu berasal dari masyarakat, pemantau pemilu dan peserta pemilu. Artinya kemauan masyarakat untuk terlibat memantau dan mengawas itu kan tinggi ya. Jadi kalau situasi ini misalnya proses hukum belum berjalan, lalu belum apa-apa sudah ditetapkan tersangka, kekhawatiran terbesarnya ini bisa menimbulkan spekulasi yang lebih buruk soal kecurangan, soal keamanan, keadilan bagi proses pemilu yang betul-betul demokratis. Begitu. Mbak Titi Anggreni, terima kasih untuk seluruh informasinya. Sehat selalu Mbak Titi. Terima kasih.